informasi materi, ambillah buku dan baca. Menurut Profesor Dr. Ani Wijaya, ahli pendidikan, Profesor Dr. Ani Wijaya menekankan bahwa penyakit talesma merupakan salah satu ancaman serius bagi kemampuan seorang guru dalam menyampaikan materi pelajarannya dengan baik. Menurut beliau, seorang guru yang mengalami kesulitan dalam membaca akan sulit untuk memahami dan mekomunikasikan informasi kepada siswa dengan efektif. Dr. Budi Santoso, pendidik dan peneliti pendidikan, Dr. Budi Santoso menyatakan bahwa penyakit talesma dapat menjadi penyakit yang mematikan bagi profesi seorang guru. Kemampuan membaca yang sangat lemah dapat menghambat profesi pembelajaran dan mengurangi kualitas pengajaran yang diberikan oleh seorang guru. Penyakit talesma atau sangat lemah sekali membaca yang dialami oleh seorang guru dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap siswa. Ketika seorang guru mengalami kesulitan dalam membaca dengan baik dan cepat, hal ini dapat berdampak negatif pada proses pembelajaran siswa. Berikut ini adalah beberapa pembahasan tentang dampak talesma dan guru terhadap siswa. Yang pertama, kurangnya pemahaman materi. Jika seorang guru mengalami talesma, maka kemampuannya dalam memahami materi pelajaran juga terbatas. Hal ini dapat menyebabkan guru kesulitan menjelaskan konsep-konsep penting kepada siswa dengan jelas dan tepat. Yang kedua, kesulitan memberikan bimbingan. Seorang guru yang mengalami talesma mungkin akan kesulitan memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa dalam membaca dan memahami teks. Guru yang tidak mampu membaca dengan baik juga akan sulit memberikan contoh yang baik kepada siswa. Yang ketiga, rendahnya motivasi belajar. Ketika seorang guru terlihat kesulitan dalam membaca, hal ini dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Siswa mungkin merasa kurang termotivasi untuk belajar jika guru mereka sendiri mengalami kesulitan dalam hal yang seharusnya menjadi keahlian dasar. Untuk mengatasi masalah talesma dalam provinsi kebutuhan, diperlukan langkah-langkah yang dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca seorang guru. Antara lain, yang pertama, pelatihan membaca. Guru perlu mengikuti pelatihan membaca yang dapat membantu meningkatkan kecepatan dan pemahaman membaca. Yang kedua, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi seperti aplikasi membaca cepat atau audiobook untuk membantu guru dalam memperluas wawasan dan pengetahuan. Yang ketiga, konseling dan dukungan. Guru yang mengalami talesma perlu mendapatkan dukungan dan konseling untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, pengembangan profesional. Terus mengembangkan kemampuan membaca melalui pelatihan dan kursus yang relevan dengan profesi keguruan. Solusi obat melada literasi baca yang harus ditingkatkan. Aktif mencari referensi, dapatkan informasi materi, dan ambillah buku dan baca. Yang pertama, literasi baca harus ditingkatkan. Seorang guru dapat memperhatikan tingkat literasi baca siswa dan merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Guru dapat memberikan bahan bacaan yang sesuai dengan minat dan tingkat pemahaman siswa untuk meningkatkan literasi dan mereka. Yang kedua, aktif mencari referensi. Guru dapat mendorong siswa untuk aktif mencari referensi pemahaman terkait materi pelajaran yang sedang dipelajari. Dengan cara ini, siswa dapat mengembangkan kebiasaan mencari informasi sendiri dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap topik yang dipelajari. Yang ketiga, dapatkan informasi materi. Guru dapat memberikan arahan kepada siswa untuk mendapatkan informasi materi dan berbagai sumber, baik buku, jurnal maupun sumber lainnya. Hal ini dapat membantu siswa memperluas wawasan dan pengetahuan mereka terkait materi pelajaran. Yang keempat, ambillah buku dan baca. Guru dapat memberikan contoh yang baik dengan menunjukkan kebiasaan membaca yang baik kepada siswa. Guru dapat mendorong siswa untuk mengambil buku dan membacanya secara teratur sebagai
berbagai materi. Yang kedua, Profesor David Chen, pakar fisiologi pendidikan. Menurut Profesor solusi atau obat wadah